Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan belajar tentang termokimia. Apa itu tentang termokimia? Mari kita simak. Termokimia, termo dan kimia. Jadi di sana ada istilah termo, berarti di situ ada suhu ya, ada perubahan suhu. Kemudian kimia berarti di sana ada perubahan molekul atau perubahan senyawa atau terjadinya reaksi kimia. Jadi termokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas dalam reaksi kimia yang menghasilkan pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Ya, apa itu sistem, apakah itu lingkungan? Nanti kita bahas di berikutnya. Tujuan utama termokimia adalah menentukan spontanitas suatu reaksi kimia. Jadi spontan, apakah reaksi tersebut berjalan spontan atau tidak? Misalnya kita ingat yaitu adalah besi berkarat. Kira-kira dia spontan atau tidak? Jadi besi berkarat adalah reaksi yang spontan. Kemudian kita coba ingat lagi. Kita misalnya bisa menulis suatu reaksi, bukan membuat ya, menulis suatu reaksi, coba disimak H2 plus O2, kira-kira menjadi apa? H2O gitu kan? Tetapi di udara kita, di atmosfer kita, dengan melimpahnya H2, melimpahnya O2, tidak kemudian serta-merta atau tidak kemudian spontan membentuk H2O. Kalau itu beneran nanti membentuk H2O, pasti itu akan menyusahkan kita. Kita akan kehabisan O2 karena ternyata kita perlu bersyukur H2 dan O2 meskipun melimpah di atmosfer kita, dia tidak merupakan reaksi yang spontan untuk membentuk H2O. Kalau kemudian dia ternyata spontan, bagaimana kita? Selain kita kehabisan O2, karena kita bernafasnya adalah menggunakan O2, menyerapnya O2, padahal O2 bukan komposisi terbesar di atmosfer kita. Justru yang terbesar di atmosfer kita adalah nitrogen, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kalau seandainya dia terbentuk H2O, maka kita juga kesulitan bernafas. Maka karena apa? Di udara kita akan muncul banyak partikel uap air. Jadi alhamdulillah ternyata reaksi itu meskipun kita tulis dengan mudah H2O2, H2 plus O2 menjadi H2O, dia bukan merupakan reaksi yang spontan. Berikutnya, kerja suatu reaksi kimia pada tekanan konstan dinyatakan dalam ini kerja ya, tekanannya konstan P ya. Tekanan dinyatakan dengan P itu adalah delta H atau disebut juga dengan entalpi. Bahwa entalpi suatu reaksi, jadi ada reaksi kemudian entalpinya berapa? Jika itu terjadi pada tekanan konstan merupakan ya, cara menghitungnya adalah dengan cara entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Itu adalah menghitung entalpi reaksi kimia. Berikutnya kita ke entalpi, tadi itu ada delta ya, delta. Delta itu merupakan simbol untuk suatu perubahan entalpi standar. Nah, standar di sini ditandai dengan bulatan ini ya, hampir seperti simbolnya derajat. Nah, kalau disebut perubahan entalpi standar, maka apa yang dimaksud di situ standar? Maka ini adalah kita mengukurnya pada sekian derajat. Apakah itu? Yaitu pada suhu, dianggap suhu ruang, yaitu 25 derajat Celcius, atau sebesar 298 Kelvin. Karena apa? Karena pada Kelvin sama dengan nilai derajat Celcius ya, kalau di sini 25 derajat Celcius plus 273. Sehingga angkanya kalau 25 derajat Celcius akan sama dengan 298 Kelvin. Dan kemudian diukur pada tekanannya yaitu pada tekanan ruang yaitu sebesar 1 atmosfer atau 1 bar. Kemudian entalpi juga digunakan untuk mengukur aliran panas masuk atau keluar dari sistem pada tekanan konstan. Sekali lagi di sini adalah penekanannya pada tekanan konstan.
Entalpi atau panas dilepaskan atau diserap selama reaksi pada tekanan konstan. Jadi pada saat reaksi pasti ada panas yang dilepaskan ataupun diserap oleh sistem. Selanjutnya kita ingin membedakan istilah pada saat reaksi kimia ada reaksi eksotermik dan ada reaksi endotermik. Nah, proses eksotermik, ekso berarti di sana ada mengeluarkan panas. Ya, ekso berarti mengeluarkan panas dari mana ke mana, yaitu dari sistem ke lingkungan. Selanjutnya pada endotermik, endo. Jadi di sana justru ada penambahan ya, ada membutuhkan energi. Dari mana? Yaitu dari lingkungan ke sistem. Bahwa reaksi itu membutuhkan energi. Karena membutuhkan, maka energi masuk wilayah reaktan. Ya, di sini endoterm masuk energinya, masuk wilayah reaktan. Sementara pada saat eksotermik, cara menulisnya bahwa energi dilepaskan, berarti dia masuk kategori produk, gitu ya. Perhatikan diagram berikut ya. Ini adalah sumbu Y-nya adalah energi. Ini perubahan dari H2O ya, perhatikan di sini H2O dari cair menjadi gas. Ya, kira-kira kita coba kita memasak atau mendidihkan air. Ya, kita mendidihkan air di sana. Ada dari liquid menjadi gas. Ya, perubahan. Bentar. Ini kalau ini bukan saat kita mendidihkan air, sebentar ya. Ini bukan ya, bukan saat mendidihkan air karena ketika kita mendidihkan air yang berubah hanya fasenya saja. Jadi pada saat kita mendidihkan air, yaitu mengubah H2O dari bentuk liquid menjadi bentuk gas, bukan ini loh ya reaksinya. Kalau di sini adalah reaksi penguraian ya. Jadi ini adalah reaksi penguraian. Kenapa? Karena dari bentuk H2O diuraikan menjadi penyusun-penyusunnya. Oke. Nah, kemudian kalau di sini ya, ini bukan H2O, di sini adalah HGO. Ya, HGO dari padatan kemudian diubah menjadi penyusunnya juga dalam bentuk gas. Ya, kita perhatikan dua reaksi ini. Jadi ini bukan, yang sebelah kiri ini bukan reaksi pada saat kita mendidihkan air. Kita mendidihkan air merupakan reaksi fisika, ya bukan seperti ini. Ya, kalau ini adalah reaksi kimia. Ketika reaksi kimia, maka ada perubahan dari reaktan menjadi produk adalah bentuk senyawaannya menjadi senyawaan yang berbeda. Itu reaksi kimia. Tetapi kalau pada reaksi fisika, pada saat kita mendidihkan air, hanya fasenya saja yang berubah. Nah, pada saat eksotermik, jadi pada perubahan dari, kalau ini berarti adalah reaksi pembentukan ya. Panahnya ini adalah reaksi pembentukan karena dia dari urean-ureannya, ini dari penyusun-penyusunnya membentuk H2O. Nah, sementara di sini adalah reaksi penguraian. Karena apa? Dari bentuk senyawaan ini diuraikan menjadi penyusunnya. Nah, pada saat ini tidak kemudian semua reaksi pembentukan eksotermik, di sini hanya contoh ya. Bahwa pada saat pembentukan ternyata di sini ada reaksi eksotermik, yaitu ada pengeluaran panas dari sistem ke lingkungan. Sementara pada contoh lainnya, contoh ini adalah reaksi penguraian, ya, penguraian bahwa di sini ada endotermik, berarti dia membutuhkan panas atau energi dari lingkungan ke sistem, ya. Pada saat eksotermik, ya, eksotermik ternyata entalpinya adalah negatif. Pada saat endotermik, entalpinya adalah positif. Kita ke persamaan termokimia. Jadi ada persamaan reaksi, kemudian kita kenal juga
persamaan termokimia ya. Nah, di sini perhatikan bahwa pada persamaan termokimia dilengkapi data entalpi. Ya, data entalpi reaksi. Ya. Berarti di sana memberikan keterangan berapakah energi yang terlibat pada saat reaksi itu, pada kondisi saat itu. Gitu ya. Kalau tadi kita sudah mempelajari bahwa jika negatif adalah apa tadi? Jika negatif adalah eksotermik. Nah, apa tadi? Kalau negatif dia eksotermik. Kalau positif berarti dia endotermik. Ya. Nah, tetapi di sini tidak dituliskan bahwa kebetulan ini untuk yang model ini berarti ada apa ini? Ini adalah kebetulan perubahan fase. Ya, ada perubahan fase dari solid ke liquid, suatu reaksi. Kemudian di sini ada liquid ke solid. Nah, ini memang coba perhatikan di sini jika solid ke liquid dia entalpinya positif, tetapi jika reaksi itu dibalik maka entalpinya juga akan berlawanan tanda ya. Selanjutnya jika koefisien reaksinya dikalikan 2 ya, perhatikan di sini berarti ini yang dikalikan 2 adalah dari reaksi ke 1 ini ya, yang ini kemudian kita kalikan 2 ini, maka nilai entalpinya juga akan dikalikan 2, tandanya akan mengikuti. Kita akan lanjutkan belajar lagi tentang termokimia. Nah, kita lanjutkan tentang entalpi ya. Entalpi dengan simbol H di sini yaitu fungsi keadaan yang merupakan jumlah dari energi dalam dan hasil kali dari tekanan P dan V. Ya, P ini tekanan, volumenya V. Jadi energi dalam H sama dengan P kali V. Pada tekanan konstan, perubahan entalpi yang terjadi pada suatu reaksi disebut dengan entalpi reaksi. Jadi tadi ya bahwa terjadi pada tekanan konstan. Nah, dia ini ketika entalpi reaksinya terjadi pada tekanan konstan akan memiliki nilai yang sama dengan kalor reaksi. Jadi entalpi sama dengan tadi merupakan jumlah dari energi dalam sistem dan hasil kali P dan V. Ya, ini ya. Nah, ini kondisinya pada tekanan konstan. Oke, entalpi tadi merupakan perubahan energi plus tekanannya konstan, jadi bukan delta P, tapi di sini P kali delta V. Ya, kita lanjutkan. Entalpi reaksi atau delta H reaksi juga merupakan fungsi keadaan yang nilainya bergantung pada entalpi akhir dan entalpi awal. Dalam suatu reaksi kimia, awal dan akhir ini dinyatakan sebagai produk dan reaktan. Jadi, entalpi produk dapat lebih dari ataupun kurang dari entalpi reaktan. Jadi memang tadi kita sudah bahas ada yang dilepas ya. Kalau dilepas berarti atau eksoterm, maka entalpinya ya delta H reaksinya adalah negatif. Sementara kalau membutuhkan ya ini eksoterm, maka entalpinya negatif. Kalau dia nanti ternyata endoterm, entalpinya adalah positif. Nah, ini tadi sudah kita bahas bahwa jika eksotermis berarti di sini ya eksotermis bahwa pada saat akhir atau produk nilai energinya lebih rendah daripada sebelumnya, maka entalpinya negatif. Karena itu panasnya dikeluarkan. Karena energi semula tinggi,
dan energi produk rendah, sehingga energinya dikeluarkan atau panasnya dikeluarkan. Ya. Kemudian suatu reaksi endotermik, berarti di sana bahwa entalpinya rendah, ya, entalpi reaktan rendah, entalpi produk atau final di sini tinggi. Maka di sini justru untuk membentuk produk dibutuhkan panas atau entalpinya bernilai positif. Nah, kita ke kalorimetri. Kalorimetri adalah cara penentuan kalori reaksi dengan kalorimeter. Nah, kalorimeter merupakan sistem terisolasi bahwa di sana tidak ada perpindahan materi dan energi dengan lingkungan. Jadi harus dipastikan bahwa seperti di termos itu ya, dianggap materinya atau airnya tidak keluar dari termos dan panasnya ya, jadi termos air panas itu ya, juga panasnya tidak keluar ke lingkungan. Jadi sistem itu ada di dalam termos, sementara lingkungan dianggap adalah bagian luar dari termos. Ya. Nah, jika dianggap keseluruhan kalorimeter adalah sistem, maka Q sistem sama dengan 0. Jadi kerja dari sistem itu sama dengan 0 karena tidak ada pertukaran energi. Dengan mengukur perubahan temperatur dapat dihitung juga jumlah kalori yang terlibat dalam reaksi di dalam kalorimeter. Nah, dengan rumus sama dengan Q sama dengan MC delta T. C di sini adalah apa? C adalah kalor jenis, sementara C yang di sini adalah kapasitas panas. Nah, kalor jenis di sini kita akan bahas habis ini tentang kalor jenis. Kalor jenis atau panas spesifik suatu zat adalah jumlah panas atau Q yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat ya sebesar 1 derajat Celcius. Jadi karena dia itu kalor jenis atau kemudian bergantung pada jenisnya apa, atau disebut juga panas spesifik, maka kita coba lihat di sini ada spesifik heat. Nah, ini adalah kalor jenis. Lihat di sini bahwa untuk menaikkan 1 gram, ya, 1 gram aluminium menjadi naik suhunya 1 derajat Celcius, ternyata nilainya berbeda pada aluminium, kemudian pada AU, pada grafit, pada diamond, pada Cu, Fe, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan kalor jenis, karena bergantung pada jenisnya. Selanjutnya adalah kapasitas panas, atau simbolnya C. Suatu zat, ya, kapasitas panas suatu zat adalah jumlah panas, atau Q, yang diperlukan untuk menaikkan suhu sejumlah massa zat sebesar 1 derajat Celcius. Ya. Sehingga kalau ini digabung antara rumus untuk kalor jenis dan kapasitas panas, kita dapatkan di sini Q atau kalor sama dengan Mc kali delta atau perubahan suhu. Atau Q sama dengan C kali delta T. Mc massa kali kalor jenis atau panas spesifik akan sama dengan kapasitas panas. Nah, kita lanjutkan. Dengan mengukur perubahan temperatur atau delta T dapat dihitung jumlah kalori yang terlibat dalam reaksi di dalam kalorimeter. Sebagaimana rumus berikut. Q sama dengan Mc kali delta T. Tadi sudah kita bahas bahwa Mc massa kali kalor jenis sama dengan kapasitas panas. Q kalorimeter, ya, Q pada kalorimeter harus sama dengan kapasitas panas kalorimeter kali delta T. Sementara Q sistem sama dengan Q kalorimeter plus Q reaksi. Nah, ini karena Q sistem, karena tadi tidak ada pertukaran panas, tidak ada pertukaran massa dari dalam sistem ke lingkungan, maka Q sistem sama dengan 0. Q kalorimeter, ya, dan ini Q kalorimeter plus Q reaksi, sehingga Q reaksi sama dengan minus Q kalorimeter.
kita ke kalorimeter boom atau kalorimeter volume konstan. Jadi ini biasanya digunakan dalam percobaan kalorimeter boom, ya, kalorimeter dengan volume konstan. Ini contoh alat yang digunakan dalam percobaan. Ada termometer yang dimasukkan, kemudian di sini ada semacam beker gelas, ya. Beker gelas tersebut diisi air. Nah, kemudian ada lagi dimasukkan, ada sistem di sini, yang di sini ada reaktannya, kemudian nanti diukur bagaimana perubahan panasnya. Ada stirrer untuk mengaduk, kemudian ada termometer untuk mengukur perubahan suhunya. Nah, di sini air ini berfungsi untuk jika di sini ada reaksi, di sini ada reaktan, maksudnya bahwa bahan-bahan untuk terjadinya reaksi kimia dimasukkan di dalam suatu alat yang sistemnya tertutup. Jika nanti ada perubahan panas dari reaksi ini akan diukur, akan disalurkan ke dalam air. Jadi ini ada airnya untuk menyalurkan panas, ya, panas dari sistem kalorimeter ini yang nanti akan terukur pada kenaikan suhu pada termometer. Ya, ini merupakan gambar yang diambil dan ini nanti linknya, link tentang ini akan kita tulis di deskripsi. Nah, pada kalorimeter boom berlaku rumus, ya, berlaku rumus berikut dan insya Allah kita lanjutkan di bagian berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.